Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Senin 14 Oktober 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Orang-orang zaman ini adalah generasi yang jahat. Mereka meminta suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk orang-orang zaman ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang-orang generasi ini dan menghakimi mereka juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka. Sebab orang-orang Niniwe ini bertobat ketika mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup beriman kita, sering kita merindukan, bahkan menuntut akan adanya tanda, adanya mujizat dari Allah dalam hidup kita. Mujizat yang semakin membuat kita beriman kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop Injil yang kita dengar pada hari ini, kita juga melihat bagaimana banyak orang yang mengerumuni Yesus, meminta suatu tanda bahwa Yesus adalah sungguh anak Allah. Ketidakpercayaan orang banyak kepada Yesus sebagai Mesias membuat mereka menuntut tanda. Sebenarnya bukan kurangnya tanda yang diberikan Tuhan, melainkan karena memang orang menutup mata hati mereka terhadap tanda-tanda yang diberikan. Yesus mengatakan, sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk orang-orang zaman ini. Yesus adalah tanda nyata kasih Allah kepada dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, mari kita sekali lagi membaharui hidup beriman kita. Hendaklah kita tidak terlalu menuntut tanda dan mujizat dari Tuhan, karena memang kehidupan kita hingga saat ini tidak terlepas dari mujizat dan karya besar Allah sendiri dalam hidup kita. Mari kita syukuri semuanya itu dan berani hidup baik dan benar di hadapan Tuhan, menjadikan hidup kita semakin berbuah berkat.
Rasul Paulus dalam bacaan pertama pada hari ini juga mengajak kita untuk terus berdiri kokoh di dalam iman kita akan Yesus dan tidak lagi tunduk kepada perhambaan, kepada kuasa dosa yang membawa kita kepada kehancuran. Sebab Kristus telah memerdekakan kita supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan tunduk lagi di bawah perhambaan dosa. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.